Itu bukanlah kekalahan yang tak terduga, tapi kekalahan yang pantas. Pemain bertahan yang tidak stabil, pemberian umpan yang berulang-ulang kepada lawan, kurangnya motivasi untuk tidak melakukan cover meskipun melakukan kesalahan, tembakan yang tidak tepat sasaran. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk melewati babak penyisihan sendirian, dia memainkan permainan yang lesu. Jadi wajar saja jika dia kalah. Saya rasa ini adalah generasi terlemah dalam sejarah sepak bola Jepang. Generasi payudara telah tiba. Negara-negara yang kuat dalam adu penalti lebih baik dalam mempertahankan pemain yang jago tendangan penalti di lapangan sampai akhir. Jadi saya rasa itu masalah manajer. Mengapa Jepang begitu mengabaikan penalti kick? Saya selalu berpikir jika Anda serius ingin memenangkan Piala Dunia, Anda harus melakukan itu. Namun saya selalu lemah. Jujur saya kaget masih ada yang bilang penalti kick itu keberuntungan. Penjaga tidak terbang hanya dengan perasaan. Dan penendang juga memperhatikan pergerakan penjaga hingga saat-saat terakhir. Itu kemampuanmu. Apakah masih ada yang bilang penalti kick itu keberuntungan? Sekalipun 10 orang lainnya lemah. Jika penjaganya benar-benar bagus, Anda bisa menang. Ada banyak keberuntungan yang terlibat. Namun ada juga banyak aspek teknis dan mental yang terlibat. Poker dan mahjong adalah tentang keberuntungan. Tetapi keterampilannya berbeda-beda. Dan pasti ada orang kuat, seperti profesional. Dikatakan bahwa alasan Jepang lemah dalam tendangan penalti adalah karena ini adalah Liga Pemuda klub dan tidak ada tendangan penalti. Saya pikir itu karena Anda tidak bisa berlatih mental tanpa tendangan penalti di panggung besar. Honda, Asano, dan penendang penalti kuat lainnya semuanya berasal dari sepak bola sekolah menengah. Generasi biasa, apakah orang Jepang termasuk orang yang terlambat berkembang? Ini tidak mungkin hanya sekedar keberuntungan. Penalti kick itu setengah teknis dan setengah mental. Anda dapat meningkatkan keterampilan teknis Anda, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap kesehatan mental Anda. Karena hal itu ditentukan oleh karakter nasional Anda dan lingkungan tempat Anda dibesarkan. Beberapa anggotanya pernah mengalami perang saudara, seperti pertandingan Piala Dunia melawan Kroasia. Penampilannya berbeda. Apakah aku kalah? Dan itu adalah adu penalti. Sutradara itu sangat buruk. Tidak ada strategi. Hanya mengantre pemain. Timnas A punya pemain bagus. Jadi bisa berbuat apa-apa. Tapi tim under punya pemain lemah. Jadi pelatih harus berbuat sesuatu. Tapi dia tidak punya itu. Itu bukan cara untuk menang. Baik pemain maupun pelatihnya toleran. Mohon renungkan dengan baik. Nah, Piala Dunia dijamin kalah total. Saya merasa seperti membuang-buang waktu menontonnya hingga larut malam. Saya terbantu oleh peningkatan slot Asia, yang banyak dibicarakan sebagai hal yang tidak perlu. Pertama-tama, akan lebih baik bagi manajer untuk mengklarifikasi apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan dan meningkatkan apa yang bisa dia lakukan. Setelah diskusi menyeluruh termasuk para analis, kami akan berdiskusi dengan semua pemain dan bergerak maju ke arah ini. Jadi saya ingin mereka memasukkan hal ini ke dalam tugas mereka masing-masing. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak perlu mengkritik mereka karena mereka masih muda. Ini bukan United atau Spurs. Saya menantikan untuk melihat seberapa jauh saya dapat berkembang dari pengalaman pahit ini. Semoga beruntung Jepang. Mereka bilang kesehatan mental itu penting dalam hal tendangan penalti. Tapi saya memperkirakan semua orang akan dikeluarkan kecuali Asada, pemain pertama, dan Yoshida, pemain kedua, dan saya benar. Anda dapat membedakan antara pemain yang mencetak penalti dan pemain yang gagal hanya dengan melihatnya. Saya pikir akan lebih baik jika J-League mewajibkan latihan tendangan penalti setiap hari. Saya pikir akan menjadi ide bagus untuk mendatangkan beberapa pemain lagi dari Federasi Sekolah Menengah Atas untuk tim U17. Kalau soal adu penalti, pemain SMA lebih terbiasa. Hal yang sama berlaku untuk tim nasional A di Piala Dunia Qatar. Tetapi premis dasarnya adalah bahwa penendangnya buruk, yang merupakan masalah besar. Tapi yang benar-benar berbahaya adalah kipernya dan saya tidak yakin dia akan menghentikan beberapa tembakan. Jadi saya berada di bawah tekanan untuk memastikan saya tidak melewatkan satu tendangan pun. Gonda dan yang lainnya malah sebaliknya. Saat kami kalah, pelatih selalu disalahkan.
Tapi skill pemainlah yang tak mampu melepaskan tembakan tepat sasaran. Jika mereka melakukan beberapa tembakan tepat sasaran, mereka akan memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi mereka tidak akan melakukan tendangan penalti. Saya ingin melihat latihan menembak yang lebih andal.